Pak Soleh ya, Insya Allah ya. Em, kita mata kuliah kita asesmen pembelajaran. Kita sudah diskusi, sudah saya kasih juga kemarin panduan pembelajaran kita pada semester ini. Ya, semoga bisa kita gunakan ya, bisa kita manfaatkan ya untuk percepatan belajar. Artian kita semua sudah tahu sih sebenarnya apa yang harus kita pelajari gitu. Nah, jadi karena itu alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah punya pengalaman yang sangat berarti ya. Pengalamannya luar biasa sehingga apa namanya melampaui sebenarnya dari mahasiswa MTP yang mungkin harus belajar dari nol. Nah, ya. Ini ternyata ini kita adalah mahasiswa kita adalah yang sudah menjadi guru ya. Jadi pengalamannya mudah. Beda sama anak S1 yang mereka belum mempunyai pengalaman dalam proses pembelajaran ya, belum menjadi guru ya. Nah, kita di FKIP ini kan mencetak guru ya. Nah, kalau Bapak Ibu kan hanya sedikit saja memolesnya. Jadi minggu lalu sudah kita bahas bahwa asesmen itu bisa kita artikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi, ya proses mendapatkan informasi ya dalam bentuk apapun ya yang dapat kemudian kita gunakan untuk dasar pengambilan keputusan ya tentang siswa. Jadi informasi yang kita peroleh itu ya untuk sebagai dasar pengambilan keputusan yang menyangkut menyangkut siswa, baik itu terkait dengan kurikulum yang sudah kita siapkan, program pembelajarannya, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan sekolah yang sudah kita tetapkan. Nah, itu gunanya asesmen ya. Nah, jadi asesmen itu pengertiannya ya, saya ulangi bahwa ya suatu proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Dalam bentuk apapun ini bisa dalam bentuk tes lisan, bisa dalam bentuk wawancara, project ya, buat project, portofolio seperti itu kira-kira. Ya, nah itu semua tentu sudah disiapkan dalam kurikulum. Karena itu nanti semua itu proses yang dilaksanakan ya setelah di asesmen bagaimana, apakah akan diperbaiki ya kurikulumnya atau apakah akan ada revisi untuk peningkatan nilai siswanya atau akan dipanggil orang tuanya untuk perbaikan proses pembelajaran di rumahnya dan seterusnya. Jadi ada suatu keputusan itu yang paling penting ya, yang akan diambil terkait dengan informasi. Informasi itu bisa berupa data ya, bisa berupa data-data, bisa berupa deskripsi bentuknya, bisa berupa kuantitatif, kualitatif informasinya gitu ya. Kemudian bagaimana guru menempatkan siswa-siswa pada program pembelajaran yang berbeda ya, tentu ya artinya seperti yang dikatakan yang lalu sebagai diagnostik ya. Diagnostik mendiagnosa seperti apa siswanya. Seorang dokter mendiagnostik penyakitnya apa. Kalau kita seorang guru juga harus bisa mendiagnosa setiap siswa, apalagi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, memperhatikan perbedaan kemampuan, kepribadian dan seterusnya dari siswa kita. Nah, jadi mungkin ada perlakuan-perlakuan khusus nanti yang diberikan oleh guru ya terkait dengan program yang sudah ditetapkan kepada siswa. Seperti adanya revisi pembelajaran ya, revisi dalam hal perbaikan sikapnya ya. Karena belajar ini kan ada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik tentunya gitu ya. Nah, jadi harus bisa memutuskan setiap siswa itu seperti apa untuk pembelajaran selanjutnya. Tapi kalau mungkin asesmen sumatif ya dengan formatif itu berbeda ya. Kalau sumatif biasanya untuk memutuskan apakah dia naik tingkat, apakah dia naik kelas, apakah dia lulus ataupun tidak gitu ya. Nah, kalau formatif kan lebih kepada prosesnya yang dinilai ya setiap KD atau setiap KI gitu. Sekarang apa namanya lagi dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, jadi keputusan yang kita ambil itu ya kebijakan pendidikan itu banyak ya, baik itu kebijakan yang dimasukkan adalah kebijakan di tingkat sekolah ya, tingkat kabupaten ataupun nasional. Tergantung kebutuhan asesmennya itu ya. Kalau dulu
pemerintah membuat UN untuk mengukur tingkat pencapaian daripada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian juga sekolah ada UAS untuk mengukur sejauh mana kemampuan pencapaian daripada kurikulum atau silabus yang sudah dipilih oleh setiap guru untuk peningkatan kemampuan siswanya. Ya, gitu. Nah, jadi pembahasan tentang kompetensi ini tentu untuk melakukan asesmen tentang siswa itu sendiri, ya, bagaimana guru itu bisa mengkoleksi semua informasi itu untuk membantu siswa dalam mencapai tentu target pembelajaran. Ya, tentu dengan berbagai teknik asesmen seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Ya, baik teknik itu bersifat formal maupun non formal. Ya, formal tentunya kita tahu ya ada hal-hal yang harus dilakukan oleh siswa sesuai yang sudah ditetapkan di kelas. Non formal kita bisa melakukan diagnostik, berbicara dari hati ke hati, memanggil siswa tersebut ya ke kantor atau ke tempat lain gitu untuk melihat bagaimana kemampuan siswa kita, ada masalah apa gitu. Ya, bisa kita melakukan itu dengan misalnya melakukan paper list ya, paper test ya, bisa kita buat seperti itu ya. Kemudian kita bisa juga misalnya minta unjuk kerja ya dari siswa ya dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di rumah atau PR gitu. Tugas-tugas kalau fisika atau kimia, tugas-tugas yang diberikan diulang di laboratorium ya, seperti itu. Tentu di sekolah berbeda ya apa yang setiap guru ya menyiapkan pembelajaran. Kalau fisika tentu di lab, mungkin kalau matematika tentu mungkin ada apa ya alat peraga terkait dengan hal tersebut. Ya, ini perlu menjadi sesuatu tindakan ya untuk meningkatkan kinerja daripada siswa kita di sekolah. Nah, ini semua tentu kalau tidak ada asesmen nggak bisa kita menilainya, nggak bisa kita memberikan laporan ya kepada kepala sekolah, tentu kalau di sekolah ya oleh wali kelas ya. Nah, jadi karena itu maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa asesmen itu sendiri ya mungkin secara mudah ya kita pahami sederhana bahwa itu suatu proses ya proses pengukuran ya, dan bisa jadi juga non pengukuran ya, untuk memperoleh data karakteristik tentang peserta didik. Ya, pengukuran itu apa ya? Pengukuran itu mengukur tinggi badan pakai apa? Sentimeter ya Pak ya, pakai apa, meteran. Mengukur berat badan pakai apa Pak Soleh? Pakai timbangan ya. Pak Hasbi, kalau Pak Hasbi pakai apa kalau mengukur kemampuan anak? Biasanya pakai tes, Bu. Tes, buat soal tes ya. Ya, Oke. ya. Pak Rizal, kalau kita mau tahu nih anak ini menguasai enggak teknik-teknik dalam olahraga voli, pakai apa biasanya penilaiannya? Praktek, Ibu. Praktek, ya praktek. Jadi aspek apa itu yang dinilai? Aspek pengukuran praktek materi Apa? psikomotorik. Ya, psikomotorik ya, bukan kognitif ya, gitu. Jadi tesnya itu nggak bisa kognitif. Harus buat rubrik penilaian gitu ya, rubrik pengamatan ya. Rubrik pengamatan anak bermain voli kita amati ya. Dia bagus nggak semesnya, gimana dia apa tim ya dalam bermain itu, bermainnya sportif ataupun tidak ya kan, semua aspek itu kita nilai seperti itu ya. Yang itulah dikatakan dengan pengukuran ya, gitu. Kalau non pengukuran itu apa ya contohnya ya? Observasi. Hah? Observasi mungkin. Pengamatan ya, kita mengamati ya, nggak perlu kasih soal untuk anak kita yang mengamatinya ya. Oke, jadi kita udah apa namanya sudah melakukan secara tidak sadar untuk melihat informasi tentang anak kita gitu. Oke, itu udah ya. Jadi itu tentang asesmen ya, pengukuran. Jadi kalau kita lihat secara sederhana bahwa pengukuran itu merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu
kegiatan ataupun gejala ataupun peristiwa yang kita harapkan. Nah, gitu kira-kira. Ya, jadi apa ya, kegiatan, serangkaian kegiatan ya, sebagai upaya yang dilakukan untuk kita memberikan angka-angka. Mengukur itu kan harus ada data. Data itu dalam bentuk angka-angka gitu ya. Kalau tes pasti ada nilai skornya 20, 30, 40. Ya, gitu. Jadi harus ada dulu gitu. Atau mungkin menggunakan skala Likert ya, mengukur sikap siswa gitu. Ya, skala Likert juga bentuknya nanti dia akan mengisi apakah setuju, sangat setuju, 1 misalnya. Kurang setuju 2, ragu-ragu 3, kurang setuju 4 ya, 5 sangat tidak setuju. Nah, nanti juga kita akan berikan angka-angka seperti itu. Skor totalnya berapa? Si A, oh skor totalnya 120, si B 100 gitu. Nah, dan seterusnya. Ada skor-skor yang diberikan ketika dia mengisinya. Ada maknanya semua. Kalau antara misalnya 60 sampai dengan 100 berarti C, ya 100 sampai dengan 120 B, 120 sampai 150 A gitu. Jadi itu namanya memberikan apa? Angka-angka ya, terhadap suatu gejala atau peristiwa gitu ya. Sekarang misalnya kalau kita membeli sesuatu diminta rating ya. Diminta apakah 1 sampai 10? Itu Anda milih apa? Katakannya 8. Nah, itu. Ya, terhadap produk yang ada. Begitu juga dengan siswa kita ya. Nah, alat kita untuk mengukur ini, untuk pengukuran ini itu bisa berupa alat ukur standar. Tadi seperti apa yang standar itu? Meter, kilogram, liter, ya enggak? Dan sebagainya. Itu termasuk yang sudah standar. Mengukur suhu pakai apa? Pak Hayat, mengukur suhu pakai apa? Pakai apa Pak Iwan? Mengukur suhu? Termometer. Ya, kenapa susah jawabnya? Itu sudah standar ya enggak? Dijual lagi di pasar ya? Ya. Ya enggak? Itu. Nah, jadi guru membuat soal juga harus standar. Secara menstandarisasinya melakukan validasi. Ya, harus divalidasi oleh ahlinya, ahli media atau ahli materi gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan kita mengukur, ini buat laporan, nggak bisa. Makanya suka sekali soal-soal ujian UN itu sudah disiapkan dari pusat. Mereka yang membuatnya guru, bisa jadi juga tim yang mengerti tentang ilmu tertentu, lalu divalidasi. Sehingga muncullah bank soal namanya. Ya. Nah, jadi karena itu maka di sini kita harus bisa mengembangkan instrumen nanti Pak ya. Mengembangkan instrumen tesnya itu seperti apa gitu. Jadi instrumen tes dan non-tes. Tes itu mengukur kemampuan yang dimiliki oleh anak setelah diajarkan. Kalau non-tes seperti sikap ya, sikap itu kita harus menilai ya. Ya, tentu dia mengisi angket dan seterusnya. Misalnya melihat motivasi belajar, gaya belajar, kreativitas anak ya, itu harus kita kasih angket pada dia. Itu. Para psikolog tuh mereka mahir sekali membuat instrumen tes ya. Kemudian apa namanya ya, yang terkait dengan angka itu hasil pengukuran itu akan bermakna bila dibandingkan dengan kriteria atau patokan tertentu. Coba dulu mungkin dulu ya waktu di apa namanya sebelum Merdeka Belajar ini ada KKM namanya. Ya. Kita membandingkan nilai siswa kita dengan standar yang sudah kita tetapkan ya enggak? Oh, saya ini baru dapat baru lulus kalau nilainya 85. Ya. Berarti nilai di bawah 85 nggak lulus ya kan? Walaupun 80, 82, 83 benar nggak? Ya, terlihat bagus ya 80, tapi bagi guru itu belum lulus. Artinya kita pengukuran itu harus ada patokan kriterianya ya tertentu seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita lihat evaluasi ya. Evaluasi. Apa itu evaluasi? Apa berbeda ya dengan asesmen gitu. Jadi kalau evaluasi itu kira-kira apa ya? Suatu proses itu kita memberikan makna ya, memberikan makna. Jadi evaluasi itu proses kita
memberi makna ya atau ketetapan kualitas hasil pengukuran. Ya, proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran. Ya, jadi kita beri makna. Dalam penelitian sering sekali data kita dapatkan, ya kan? Dari instrumen yang kita kembangkan dapatkan data. Tapi bagaimana mendeskripsikan data itu sehingga bermakna, itu yang kadang-kadang nggak bisa dilakukan gitu ya. Hanya sekedar ngambil data tapi dalam pembahasannya kurang sekali. Nah gitu. Jadi apa namanya, pemberian makna itu ya harus kita deskripsikan. Misalnya siswa kelas 5 itu rata-rata motivasi belajarnya adalah pada rank 100 sampai dengan 110. Bagi orang yang tidak memahaminya, apa itu maksud 100 sampai 120 ya? Nah, kita harus mendeskripsikannya maknanya. Itu. Bahwa itu berada pada jenjang middle, anak yang kita tuju ini bahwa dia masih membutuhkan pemberian motivasi oleh pihak-pihak yang terkait baik sekolah maupun guru ataupun lingkungan belajar. Nah, itu memberikan makna ya. Atau bisa juga keputusannya dia nggak naik kelas ini karena nilainya masih di bawah KKM. Dia harus melakukan remedial. Nah, jadi kriteria sebagai pembanding ini ya, demikian juga dalam penelitian nanti ya. Kita harus membandingkan sesuatu untuk bisa memutuskan sesuatu ya. Kriteria. Kompetensi guru itu ada indikatornya, betul nggak Pak? Pak Iwan? Pak Iwan di Cikarang. Kenapa Pak Iwan? Iya, Bu. Apa kira-kira kompetensi guru yang ditetapkan oleh pemerintah Pak Iwan? Kompetensi guru. Apa namanya? PKG itu loh, penilaian kita kinerja guru ya. Apa kira-kira Pak? Ya kalau yang kita gunakan itu yang instrumen dari pemerintah itu yang kaitan dengan kompetensi apa pedagogik, kompetensi sosial dan seterusnya. Ada 4 Good. kompetensi nanti ya. Oke, bagus Pak. Nah, setiap kompetensi itu pedagogik, profesional, sosial, ya, kepribadian itu ada indikatornya, ada kriterianya. Nah, itu standar apakah kinerjanya bagus ataupun tidak, ya, itu bisa juga dilihat daripada kompetensi yang dimiliki oleh guru, baik itu kompetensi pedagogiknya ataupun kompetensi profesional, ya, sebagai seorang guru ya, menguasai materi pembelajaran dan seterusnya. Banyak indikatornya. Nah, jadi itu yang menjadi standar kalau kita kepala sekolah melihat apakah dia jadi guru yang kompeten ataupun tidak ya, lewat itu standar yang ditetapkan oleh pemerintah ya terhadap guru seperti itu. Mengevaluasi juga seperti itu. Jadi evaluasi. Jadi ada istilah tadi udah kita ketemu ya, ada assessment, pengukuran, evaluasi ya Pak ya. Nah, jadi di sini kalau mengevaluasi, jadi kita memberikan makna terhadap sesuatu informasi yang kita dapatkan gitu, ya. Nah, jadi karena itu maka di sini kita penting sekali ya menetapkan kriteria tersebut sehingga secara terbuka bisa dilihat oleh siapapun untuk kemudian kita berikan laporan, begitu ya. Kemudian kriteria ini sebagai pembanding ya dari proses dan hasil pembelajaran tersebut itu dapat ditentukan sebelum proses pengukuran berlangsung. Ya, bisa juga sih setelah pelaksanaan pengukuran gitu. Misalnya nih ya, nilai siswa kita rendah semuanya, nggak masuk ke KKM, nggak lewatin di bawah semua. Akhirnya kita turunin lagi standarnya. Bagaimana ini? Kita kali aja deh, kita kalikan aja gitu kan, kali 2 coba gitu, biar semuanya jadi tinggi nilainya. Kita putuskan sendiri ya kan. Enggak semua nggak naik kelas ya, mau gimana gitu. Itu namanya menetapkan kriteria setelahnya, setelah bersepakat bersama seperti itu. Jadi ya proses batas kemampuan minimal yang dipersyaratkan ya, tentunya itu harus kita berikan.
sebagai bentuk batas keberhasilan kemudian kita di dalam melakukan pemilihan siswa-siswa yang berhasil melewati jenjang tertentu yang harus kita harapkan. Nah, jadi ada juga nanti kita tetapkan, bisa menetapkan, ya mungkin Pak Iwan juga pengalaman guru ya Pak Iwan ya? Ya, Pak Iwan siswa atau mahasiswa? Gimana Bu? Pak Iwan ini siswa atau mahasiswa? Saat ini ya kalau di sini salah mahasiswa. Nah, kan, berarti maha kan dia jadi di atas siswa ya. Ya, apalagi sudah jadi guru pasti tahu ya ada penilaian PAK dengan PAN ya Pak. Pernah dengar nggak? PAP ya, PAP dengan PAN. Masih pakai nggak sekarang? Penilaian, acuan, patokan. Ya, Ya, ada juga penilaian, acuan, kriteria. kriteria. KKM kali Bu. Apa beda ya keduanya ini? Kalau kita melakukan evaluasi pasti kita menggunakan ini. Atau dia sekarang, dulu saya begitu. Ya, mungkin ada yang mau komentar tentang PAK dengan PAN ini, gimana melakukan penilaian siswa itu kalau dikit banget nilainya gitu, gimana caranya ya bisa tinggi gitu? Apa kita pakai PAP atau PAN? Nah, boleh dua-duanya ya. Penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria. Tadi kan makanya sudah kriteria tertentu ditetapkan ya kan? Nah, gitu. Kriteria ditetapkan siapa aja yang tuntas ini, yang nilainya sekian, yang penilaian sikapnya sekian gitu. Aspek psikomotoriknya seperti ini gitu. Nah, itu ada kriteria yang kita tetapkan. Nah, kemudian ya kalau udah bersepakat kita semua bersama ya kita mau ubah itu ya silakan aja. Ya, sering ya kalau aduh UN kali ini dikit banget nih gimana caranya gitu. Untuk lulus sekolah ya udah kita turunin standar dikit gitu ya atau nilainya kita naikkan aja gitu ya supaya berada di atas nilai kelompok menengah. Kalau menengah ke bawah nggak lulus, harus berada di batas menengah seperti itu. Oke, selesai itu mengenai evaluasi. Lalu kita lihat lagi tentang tes. Nanti saya ada PPT saya share ya. Ini kita biar serius kita diskusi dulu. Nah, Bu Endah, apa itu tes Bu Endah? Ya, baik Ibu. Tes itu penilaian terhadap siswa melalui bisa dengan nilai ya. Mohon maaf, apakah suara saya jelas? Jelas Bu, tapi ya ada suara burung ibu banyak sekali di rumah ya, asik juga. Baik Ibu. Baik, untuk tes adalah penilaian terhadap siswa dalam bentuk bisa tes tertulis ataupun tes lisan. Terima kasih. Ya, baik, jadi tes itu adalah seperangkat ya kan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab setelah kita memberikan sejumlah materi ataupun ilmu ya kita berikan pada siswa kita tentunya nggak bisa kita ya artinya bisa aja sih orang lain yang mengajarkan kita yang ngetes juga bisa sih ada tim ya. Pokoknya dia setelah mendapatkan sejumlah pengetahuan ya kemudian kita berikan tes itu. Jadi ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik ya untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap materi yang telah dipersyaratkan untuk didapatkan oleh dia. Tentu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, gitu. Jadi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan terhadap materi yang dipersyaratkan untuk didapatkan oleh siswa. Nah, seperti itu ya sehingga ya bahwa tes itu bisa kita katakan alat ukur ya, alat ukur yang sering digunakan dalam asesmen pembelajaran. Jadi tes itu ya sebagai suatu alat ukur yang sering digunakan oleh guru dalam menilai kemampuan siswa. So pastilah gitu ya. Ya, kalau di kelas, kalau di luar kelas tes juga bisa sih.
Ada juga tes masuk perguruan tinggi, ada tes masuk ke dalam kerja, ya kan? Ya bisa macam-macam. Tapi ini kita lebih dalam kelas ya, dalam pembelajaran. Nah, jadi pasti kita dalam melakukan tes ini harus menggunakan prinsip-prinsip evaluasi ya, konsep-konsep yang ada dalam evaluasi. Ya, pengukuran ya. Ini penting ya karena kadang kita tidak melakukan tes sehingga nggak bisa melakukan evaluasi. Nah, kebutuhan evaluasi itu adalah harus ada data informasi baru bisa diputuskan gitu. Ya, maka kalau ada guru tidak melakukan UTS gitu atau UAS nggak bisa kasih nilai gitu kepada siswanya sesuai dengan yang diharapkan ya. Nah, jadi soal-soal ujian ya yang kita berikan itu atau untuk kita ukur ya kemampuan siswa itu harus valid dan reliable ya, valid dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan alat tes atau instrumen tolak ukur. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga bisa juga dengan melakukan tidak tes tapi apa tadi? Observasi. Apa itu? Pengamatan ya. Jadi bisa melakukan observasi, pengamatan. Bisa pengamatan tuh melalui proyek-proyek yang kita berikan kepada siswa. Kita melihat bagaimana dia, misalnya kalau pelajaran ekonomi membuat sebuah proyek bisnis ya, usaha, membuka usaha baru. Bagaimana keseriusan siswanya, ya itu jadi aspek afektif ya, keseriusan dia, motivasi, semangat. Kemudian kita bisa mengukur keberhasilan dia ya lewat bagaimana dia mampu untuk membuat ya proposal dengan baik, hitungan-hitungan dengan benar ya. Bisa mereka itu mencoba untuk memulai usahanya gitu. Udah terlihat ada produk, bagaimana dia memasarkan produk. Jadi nggak cuma ngomong ilmu secara kognitif aja di kelas, tapi ada proyek-proyek yang diberikan kepada siswa. Ya itu luar biasa ya kalau gurunya tuh kreatif seperti itu tuh menjadikan siswa juga lebih maju tentunya ya. Jadi tesnya itu bukan sekedar tes tapi memang sudah menguasai. Belum kita berikan tes pun kita sudah tahu kemampuan anak-anak kita gitu. Itu kalau menggunakan tes project yang nanti berakhir pada bagaimana membuat portofolio daripada siswa itu dari berbagai macam metode tes yang kita gunakan atau metode pengambilan data atau informasi yang kita berikan kepada siswa kita. Saya ulangi, apa itu yang dikatakan dengan melakukan pengukuran? Apa tadi pengukuran, Bu Endah? Saya ngobrol sama satu-satu nih. Tadi udah selesai berapa orang. Sekarang saya lagi ngobrol sama Bu Endah. Ya, jadi melakukan pengukuran itu berarti apa, Ibu? Kita mengukur atau memberi memberikan angka kepada siswa untuk mengetahui kemampuan siswa tersebut. Baik, bagus Bu Endah ya. Ini memang luar biasa lah di kelas ya. Jadi karena itu maka pengukuran itu saya ulangi bahwasanya mengukur atau memberi angka terhadap proses pembelajaran ataupun hasil pekerjaan siswa sebagai hasil belajar yang merupakan cerminan tingkat penguasaan terhadap materi yang dipersyaratkan. Kemudian angka tersebut dikatakan ya, angka tersebut kita bandingkan dengan kriteria sudah kita tetapkan atau KKM ya kalau kita ya di sekolah ya sebagai batas minimum ya penguasaan minimum ya seorang siswa ya terhadap kelompoknya ya terhadap kemampuan kelompoknya sehingga bisa mencerminkan proses keberhasilan belajar seperti itu. Siswa A nilainya 40, siswa B nilainya 80. Berarti siswa A lebih rendah kemampuannya daripada siswa B, gitu ya kan? Ya, dengan adanya nilai kita jadi tahu. Dengan adanya nilai kita juga tahu secara rata-rata 40, 60, 80, 100. Rata-rata siswaku ini nilainya 70, berarti harus ditingkatkan lagi gitu. Secara kelompok aja belum mencapai target, gimana dengan perseorangan? Nah, itu
karena ada kriteria seperti itu, maka kita jadi bisa melakukan ya perbaikan dalam proses pembelajaran kita. Jadi kualitas proses belajar kita, kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru itu menjadi bisa diperbaiki. Nah, itulah nanti penelitian PTK juga seperti itu, teman-teman ya. Penelitian PTK itu penelitian tindakan kelas. Kita ingin melihat apakah perlakuan kita berhasil ataupun tidak gitu. Tindakan yang kita berikan itu seberapa sih efektifnya siklus 1? Oh, belum, ya udah tingkatkan lagi, kasih lagi. Kita coba buat perlakuan lagi, ukur lagi. Nah, oh iya, ini udah lebih baik. Ya sampai maksimal semuanya KKM-nya tercapai, baru kita berhenti buat perlakuan ya atau tindakannya. Jadi karena itu penilaian kita terhadap siswa itu jangan kita lakukan dulu ya. Kalau kita belum ada proses pengukuran, ya belum ada proses pengukuran. Belum kita kasih soal ke anak-anak, belum kita buat pengamatan, jangan nilai seseorang, ya. Dari mana Anda menilainya? Itu namanya suudon ya. Suudzon ya. Nah, ini nggak benar begitu ya. Kita nggak boleh berbicara hal yang tidak sesuai ya, sehingga anak-anak kita tersinggung gitu. Padahal aku pinter banget, tapi kok sama aja sih nilainya dengan siswa yang lain. Kalau begitu besok belajar nggak belajar sama aja. Nggak usah belajar dah gitu. Karena anak-anak kita belum tentu dia punya sebuah semangat yang tinggi ya untuk menjadi berilmu tinggi gitu. Jadi mungkin beberapa orang. Sering sekali pengaruh daripada pemberian skor ini atau penilaian ini menjadi siswa lebih termotivasi belajar. Iya, tapi kalau orang dewasa belajar nggak dites pun tetap belajar, dapat ilmunya gitu ya, sehingga tentu ya berbeda suasananya. Satu lagi saya ingin ngobrol dengan Pak Arief ya. Pak Arief ya, mana Pak Arief? Ya begini, karena kita online ya, bingung saya nggak bisa ngeliat semua orang satu-satu ya saya lihat ya. Ya Pak Arief ya. Jadi kalau menurut Pak Arief itu asesmen pembelajaran itu apa Pak? Tadi kita udah ngobrol, kita coba simpulkan. Jadi kita udah simpulkan tentang pengukuran tes. Kalau asesmen pembelajaran itu seperti apa Pak? Asesmen itu kan pengukuran, asesmen pembelajaran berarti kan pengukuran pembelajaran atau suatu proses pengetesan hasil belajar gitu, Bu. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya Pak. Jadi saya ulangi bahwa asesmen itu adalah bisa kita artikan ya apa? Proses untuk mendapatkan informasi. Itu asesmen ya. Nah, kalau tes kita berikan soal kepada siswa, ini proses untuk mendapatkan informasi itu baik dalam bentuk apapun ya, untuk landasan kita mengambil suatu keputusan tentang siswa kita. Ya gitu ya, seperti itu. Jadi proses mendapatkan informasi itu disebut dengan asesmen. Ya, ketika kita membuat pengukuran itu proses yang sedang dijalani gitu, mengukur gitu ya, mengukur ya. Membuat alat ukur lalu mengukur ya, setelah ada alat ukurnya lalu dikasih ke siswanya ya pasti ada data yang kita dapatkan. Nah, gitu. Baik, kemudian dari uraian saya tadi beberapa yang saya informasikan ke teman-teman semuanya bahwa ada beberapa istilah yang kita dapatkan di sini. Ya. Siapa bisa membedakan evaluasi dengan tes dengan pengukuran, dengan asesmen? Evaluasi, tes, asesmen, pengukuran. Ada 4 hal yang harus kita kuasai di sini. Izin, Bu. Silakan Bapak. Pak Sugeng Haryanto. Baik, Sugeng yang ngajar pertama, di mana Pak Sugeng? saya di yayasan aja, Bu, nggak ngajar. Oh, pengelola yayasan, Insya Allah. Silakan Pak. Baik, terkait yang pertama adalah assessment. Assessment adalah proses untuk mendapatkan informasi ya dalam bentuk apapun itu untuk mengambil sebuah keputusan.
Kemudian untuk pengukuran, ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan angka-angka dalam peristiwa ataupun gejala ataupun proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi, adalah proses memberikan makna ya atau penetapan kualitas dari hasil penelitian, dan makna tersebut harus bisa dideskripsikan sesuai dengan kriteria yang ada, dan kriteria tersebut bisa ditentukan sebelum atau sesudah adanya evaluasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tes. Tes adalah penilaian atau pemberian pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur ya seberapa jauh pemahaman mereka setelah mereka mendapatkan materi pembelajaran dari kita. Mungkin itu, Bu. Oh iya, Pak Sugeng, keren ya, bagus ya. Alhamdulillah. Baik, kita beranjak kalau kemudian asesmen itu ada dua, ada asesmen tes dan teknik non-tes. Tadi saya sampaikan ya, ada dua ya. Ada berapa? Ada dua. Tekniknya kita gunakan dengan tes atau non-tes. Kalau saya suka banget bilang ini, asesmen itu ada dua, tes dan non-tes. Maksudnya tes itu tekniknya menggunakan tes dan teknik yang menggunakan non-tes gitu. Ya, kalau kita lihat teknik tes itu ya apa saja? Ya, tes ya. Mungkin saudara sering melakukan tes ya, tes lisan dan tertulis ya enggak? Ya, tes lisan, tes tertulis ya. Pernah mengikuti tes lisan? Bentuknya bisa wawancara. Hah? Wawancara. Ya, bisa wawancara ya kan, kita ngobrol sama anak. Nanti Kalau gitu jam 5-an. tertulis itu ya ada soal kita kasih ke anak-anak kita gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa ya? Kalau non tes itu seperti apa? Observasi, pengamatan. Observasi pengamatan. Tadi sudah saya jelaskan juga ya. Saya ingin menyimpulkan saja sedikit dari apa yang sudah kita bicarakan tadi ya. Ini kalau tes itu suka sekali kalau ini ada tes formatif sumatif ya. Ya, masih dilakukan nggak di sekolah formatif dengan sumatif ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Oh, masih ya. Nah, sekarang kalau sudah paham dengan ini, saya kemarin ada kasih tugas ya, buat apa namanya presentasi. Kelompok berapa presentasi? Ada kelompok 1 sampai kelompok 8, Bu. Kelompok 1 hari ini siapa yang presentasi? Saya sama Pak Hasbi, Bu. Ya, silakan. Pak Arif ya, Pak Hasbi. Iya, Bu. Oke, sip. Ya, Iya, Pak. mengenai kelompok kita nggak bikin PPT atau makalah, Bu ya, cuman bikin artikel saja, Bu ya. Iya, dipresentasikan di sini artikelnya. Ya, Bu. Baik. Silakan Pak Arif ya, presentasikan, boleh di-share, boleh disampaikan ya. Ya, menarik, lebih menarik diskusi kita hari ini. Ya, silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sore ini saya dan Pak Hasbi akan mempresentasikan artikel yang kami susun dengan judul Efektivitas Pembelajaran dan Hasilnya dalam Kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Abstrak yang pertama, abstrak di dalam abstrak ini ada efektivitas pembelajaran merupakan sebuah capaian yang ada di dalam lingkungan pendidikan terutama saat proses belajar mengajar pada sebuah sekolah. Ya kan? Efektivitas dalam pembelajaran akan dicapai apabila dalam penerapannya dengan menggunakan pembelajaran yang tepat dan juga kurikulum yang sesuai dengan kondisi pada saat ini. Yaitu kondisi kurikulum saat ini adalah kurikulum merdeka atau kurikulum yang terobosan dalam dunia pendidikan Indonesia menjanjikan pendidikan pembelajaran yang lebih fleksibel dan inklusif. Ya. Artikel ini menguji efektivitas pembelajaran dan hasil dalam konteks kurikulum merdeka.
tidak perlu saya baca semuanya, saya jelaskan sedikit-sedikit aja, Bu ya. Nggak apa-apa, Pak. Ngobrol aja terus. Ya, siap. Nah, selanjutnya di sini ada pendahuluan ya. Nah, pendahuluan pendidikan merupakan kondisi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, upaya untuk terus memperbaharui sistem pendidikan terus dilakukan. Salah satu terobosan terbaru adalah penerapan kurikulum merdeka. Konsep ini menekankan pada kebebasan belajar yang diberikan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri. Dalam artikel ini kita akan mengeksplorasi efektivitas pembelajaran dalam kurikulum merdeka serta hasilnya. Saat ini sudah dilakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi kurikulum darurat untuk mengurangi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss pada masa pandemi. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan, rencana, dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif untuk mendukung visi pendidikan Indonesia. Dan sebagai bagian dari upaya pemilihan pembelajaran kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototype, dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum ini juga merupakan langkah terobosan untuk membantu guru kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan, sehingga peserta didik pun dapat lebih mudah memahami pembelajaran yang dilakukan. Di Indonesia, kurikulum merdeka respon adaptif terhadap perubahan dinamika pendidikan yang berkembang pesat. Kurikulum ini dirancang dengan tujuan utama untuk mengakomodasi berbagai aspek pembelajaran termasuk penilaian perkembangan dan penilaian karakter. Pendekatan yang diambil oleh kurikulum merdeka bersifat lebih luas dan kontekstual dengan tujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang beragam dan relevan bagi siswa. Kurikulum ini berupaya mengembangkan kompetensi siswa tidak hanya dalam hal pengetahuan akademis, tetapi juga dalam membentuk karakter yang kuat dan sikap positif. Meskipun kurikulum merdeka menjanjikan pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif, masih ada beberapa masalah yang perlu diidentifikasi. Yang pertama adalah bagaimana efektivitas pembelajaran diukur dalam konteks kurikulum ini. Dua, apakah hasil pembelajaran yang dihasilkan secara kualitatif dan kuantitatif memenuhi harapan? Artikel ini akan fokus pada penelusuran tentang bagaimana efektivitas pembelajaran dapat diukur dan hasilnya dalam kurikulum merdeka. B. Tujuan penulisan artikel. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk memahami lebih jauh tentang efektivitas pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Jika kita melihat kajian literatur, pembaca diharapkan dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kurikulum ini mempengaruhi hasil belajar siswa. Oke, selanjutnya yaitu C. Kajian literatur. Insya Allah akan disampaikan oleh Pak Hasbi. Pada Pak Hasbi kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong share ke saya artikelnya? Boleh, Bu. Nanti saya share. Ya. Share sekarang, saya mau ngecek, mau lihat apa yang kurangnya. Oke, siap, Bu. Ya. Terus lanjut. Mohon izin, Ibu. Terima kasih, Pak Arif. Untuk artikel pada tema hari ini, yaitu tentang efektivitas pembelajaran dan hasilnya pada kurikulum merdeka. Merujuk dari arahan Ibu dosen, bagaimana untuk penulisan artikel ini terdiri dari abstraksi, pendahuluan,
kemudian tujuan penulisan artikel, kemudian kajian literatur, kemudian ada pembahasan, nanti ada kesimpulan dan ada referensi. Untuk kajian literatur, yang pertama adalah efektivitas adalah kegiatan dilakukan untuk maksimal dengan memperoleh hasil mengedepankan kuantitas, kualitas, dan waktu yang efektif. Efektivitas menjelaskan ukuran yang dicapai pada target yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan waktu, kualitas, serta kuantitas. Efektivitas akan semakin berhasil bila hasil yang dicapai juga maksimal. Astim Prianto menjelaskan tujuan pembelajaran akan efektif bila tujuan atau target berhasil guna. Hayat 2021. Efektivitas pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan waktu yang efektif menuju tercapainya kualitas hasil belajar yang maksimal. KVR 2021. Pudiasuti dan Budianingsih tahun 2021, Hermawanto dan Hatmo tahun 2020, Hikmah dan Salifah 2020. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada siswa dalam menentukan jalan pembelajaran. Hal ini memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing. Hal ini juga menyoroti pentingnya pengembangan kreativitas siswa dalam kurikulum ini, yang dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek dan menekankan pada pemecahan masalah. Sementara itu, kurikulum Merdeka juga bisa menunjukkan bahwa pemberdayaan siswa dalam proses pembelajaran juga berdampak positif terhadap hasil belajar mereka. Untuk D, pembahasan, para ahli sepakat bahwa kurikulum Merdeka membawa perubahan yang signifikan dalam pendekatan pembelajaran. Fleksibilitas yang diberikan kepada siswa memungkinkan mereka untuk belajar dengan cara yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Pendekatan berbasis proyek dan pemberdayaan siswa juga membantu dalam mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Namun ada juga tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah evaluasi yang memadai untuk mengukur efektivitas pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Evaluasi tidak hanya memperhitungkan aspek akademik, tetapi juga mengembang keterampilan lainnya yang penting untuk kesuksesan siswa di dunia nyata. Efektivitas pembelajaran tidak lepas dari dukungan media online. Sekarang ini pembelajaran dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan pembelajaran, harus teknologi. Mengintegrasikan dengan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pendidik dan peserta didik harus mempunyai kemampuan dalam mengembangkan media berbasis teknologi. Pamungkas tahun 2018. Dalam proses belajar mengajar, guru menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang terstruktur agar mampu mengembangkan dan membentuk pengetahuan dan pemahaman peserta didik untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dan mengaplikasikan pengalaman belajar yang konstruktif di lingkungan sekitar. Guru merancang atau mendesain pembelajaran yang dapat membangkitkan minat dan motivasi sehingga akan berpengaruh dalam keaktifan belajar menuju efektivitas pembelajaran yang maksimal. Bahwa di dalam implementasi kurikulum Merdeka, penilaian perkembangan siswa memiliki ciri khas yang menonjol. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pendekatan penelitian dalam kurikulum Merdeka menempatkan penekanan yang signifikan pada pemahaman terhadap kemajuan dan potensi individu siswa. Di bawah, seperti yang diungkapkan oleh Ahmad tahun 2022, pendekatan penilaian di bawah kurikulum Merdeka secara nyata berfokus pada aspek perkembangan individu siswa. Ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan progres pribadi mereka yang perlu diakomodasi dalam penelitian. Ini mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan penilaian tradisional yang cenderung lebih mengedepankan hasil akhir semata. Pendekatan formatif yang lebih mendalam dalam penilaian ini sejalan dengan tujuan kurikulum Merdeka untuk mengembangkan pribadi yang lebih beragam dan unik. Pendekatan penilaian kurikulum Merdeka mengakomodasi perjalanan perkembangan siswa. Hal ini mengacu pada studi sebelumnya oleh Kurniawati tahun 2022 yang menyatakan bahwa kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kompetensi seiring waktu, dan penilaian tidak hanya dilakukan pada titik-titik tertentu, tetapi berlangsung secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, penilaian bukan hanya menjadi penanda hasil akhir,
tapi juga sebagai alat yang membantu siswa, guru, dan orang tua untuk memahami proses perkembangan dan progres individu. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih mendalam dan berfokus pada perkembangan pribadi yang holistik. Hal ini memberikan pandangan baru tentang bagaimana kurikulum merdeka mengubah pendekatan penilaian. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Angga tahun 2022 bahwa kurikulum merdeka mengajak untuk melihat penilaian sebagai alat pengembang dan bukan sekedar mengukur hasil. Melalui penekanan pada pemahaman tentang kemajuan dan potensi siswa, kurikulum merdeka menciptakan kerangka kerja penilaian yang mendorong pengembangan pribadi siswa, menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih konstekstual dan berarti. Bahwa dalam kurikulum merdeka, nilai-nilai karakter seperti kerjasama, etika, dan tanggung jawab tidak hanya ditekankan melalui mata pelajaran khusus, tetapi juga dikembangkan dalam berbagai aspek pembelajaran dan penilaian, seperti proyek P5 ya, yang sudah kita praktekkan di sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Praktek ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang mencorahkan pengembangan pribadi dan karakter positif siswa, sesuai dengan teman sebelumnya oleh Kurniawati tahun 2022 yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang terintegrasi dalam materi pembelajaran memberikan peluang siswa untuk menerapkan nilai-nilai pembelajaran yang lebih nyata. Kemudian kurikulum mereka memberikan dampak yang lebih luas terhadap perkembangan siswa, seperti yang diungkapkan oleh Angga tahun 2022, terintegrasi nilai-nilai karakter dalam penilaian memberikan kesempatan bagi siswa untuk menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam konteks nyata, yang membantu membentuk karakter dan perilaku yang positif. Dengan demikian, implementasi kurikulum mereka di SD atau SMP, SMK tidak hanya berfokus pada aspek akademis semata, tapi juga upaya membentuk individu yang memiliki sikap dan karakter baik sebagai situasi kehidupan. Ini menurut beberapa sumber. Yang pertama, menurut Wikansari tahun 2022 bahwa kurikulum merdeka mengajak siswa untuk melihat sebagai individu dengan dimensi perkembangan yang lebih luas, melampaui batasan akademis. Dalam konteks ini, penilaian berperan sebagai alat untuk memahami kemajuan pribadi siswa dalam berbagai aspek, termasuk perkembangan karakter dan sikap positif. Kemudian pendekatan penilaian holistik dalam kurikulum merdeka tidak hanya mengukur pengetahuan dan keterampilan akademis, tetapi juga mencakup perkembangan sosial, emosional, dan moral siswa. Sesuai dengan temuan sebelumnya oleh Lina pada tahun 2022, pendekatan penilaian holistik ini berupaya menghargai keberagaman perkembangan individu dengan mengakomodasi aspek-aspek non-akademis yang berkontribusi pada pembentukan karakter dan pribadi siswa setelah menyeluruh. Dalam prakteknya, pendekatan ini mencerminkan konsep pembelajaran yang kontekstual dan holistik dalam kurikulum merdeka berfokus pada pengembangan pribadi yang seimbang. Ke bawah lagi, Pak Arif. Kemudian pendekatan penilaian holistik dalam kurikulum merdeka di tingkat SMA maupun SMK memberikan landasan penting dalam mengakomodasi kompleksitas perkembangan siswa. Penelitian ini menegaskan bahwa penelitian cocok untuk mendukung konsep pembelajaran kontekstual dan holistik dalam kurikulum merdeka yang menitik beratkan pada pengembangan pribadi siswa secara menyeluruh. Meskipun kurikulum merdeka telah berhasil mengintegrasikan penilaian perkembangan pada pendidikan karakter, tantangan-tantangan dalam implementasi masih mengemuka. Penelitian ini mencatat bahwa salah satu tantangan yang perlu diatasi adalah kurangnya pelatihan bagi guru, dalam mengintegrasikan pendidikan karakter secara efektif dalam proses pembelajaran. Untuk pembahasan ini masih ada beberapa paragraf lagi ya. Tantangan lain yang muncul adalah menjaga konsistensi dalam penilaian karakter sepanjang sepanjang seluruh proses pembelajaran. Menurut Ahmad, Oke, Pak. Cukup, Pak. Cukup, ya, lanjut. kesimpulan. Cukup kesimpulan. Kesimpulan, kurikulum merdeka menawarkan pendekatan inovatif dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Fleksibilitas, pengembangan kreativitas, dan pemberdayaan siswa adalah beberapa aspek kunci dari kurikulum ini. Meskipun demikian, tantangan seperti evaluasi yang menandai tetap harus diatasi, memastikan keberhasilan implementasinya. Ke bawah, Pak Arif. Ke bawah lagi, Pak Arif.
Oh ya. Ya, langsung ke referensi terakhir, Ibu. Ada berapa Ya, referensinya? 2, 3, 4, 5 ya. Ini maaf, artikelnya copy atau karangan sendiri? Gimana? artikelnya kalau Teknis dari membuatnya. beberapa rujukan artikel, Bu. Jadi untuk yang tadi definisi efektivitas maupun kurikulum merdeka banyak kutipan-kutipan yang Tapi benar-benar untuk dari sumber referensi. ini ya. Benar-benar dari sumber ini digunakan ya Pak ya di dalam membuat artikel. Iya, itu makanya tadi kalimatnya ada beberapa. Coba naik ke atas banget, saya mau lihat sebentar. Itu udah selesai. Di atas sekali, paling atas halaman 1. Oh ya, ada abstrak ya. Ya, Aktivitas pembelajaran capaian dalam. Saya edit nanti artikel ini lalu tolong submit ke jurnal ya. Nanti saya edit dulu. Nah, saya kasih masukan. Tolong kirim ke saya. Kemana dikirimnya? Jangan PDF bentuknya. Nanti tolong disubmit. Kita itu di grup ada ya. Baru lulus nih mata kuliahnya kalau sudah submit artikelnya ke jurnal, oke? Ya, nanti saya ajarkan cara submitnya. Lalu ada 1 orang yang akan dikirimin email. Itu yang yang menjadi yang mensubmit, yang melihat ya artikel disubmit, nanti pesannya masuknya ke email kita yang mensubmit ya. Kalau ada nomor WA dari si editor atau pengelola bisa di WA seperti apa proses yang sudah dilalui ya. Yang penting saya bukti submit. Kalau sampai publish itu nilainya lebih tinggi, gitu ya. Nilainya lebih tinggi. Jadi saudara selama ini kan menikmati artikel orang ya di jurnal. Sekarang bagaimana artikel saudara dinikmati oleh orang lain gitu. Dibaca gitu ya, karya kita dibaca oleh orang lain. Itu benar baru produktif jadi mahasiswa. Ya, yang pertama saudara upload nanti ya ke Samsung registrasi dulu ke web. Nah, dalam abstrak itu harus ada yang pertama gambaran dua baris ya terkait dengan variabel ya, masalah yang diangkat ya, masalah yang diangkat itu diulas 2 baris. Kemudian yang kedua ada tujuan. Ya, kira-kira di sini di abstrak ada tujuan nggak? Muncul nggak Pak Arif tujuannya? Itu. Yang ketiga metode penulisannya. Nah, metode penulisannya dengan kualitatif atau kuantitatif, ada data penelitian atau tidak ada data penelitian ya. Kalau memang ada data, sampelnya di mana, atau respondennya siapa gitu ya. Kemudian yang keempat ada hasilnya, yang kelima ada kesimpulan. Nah, itu kalau abstrak. Kalau itu nggak ada, nanti diminta terus sama si reviewer artikel. Dari reviewer itu biasanya dokter-dokter, orang profesor biasanya yang memberi masukan. Nah, sebelum diberi masukan mereka, saya kasih masukan dulu sebagai dosen. Nanti boleh cantumkan nama saya sebagai di awal. Penulis 1 itu Hasanah, kedua Hasbi Faizal. Jangan pakai NIM, pakainya nanti kalau jadi artikel ya. Ini kan udah kirim ke saya nih. Kalau jadi artikel dia ada author namanya ya. Jadi ini biarkan dulu nanti dihapus ya. Jadi ada author 1 saya dosennya, terus Pak Hasbi, kedua, ketiga Pak Arif. Nah, ada afiliasi. Afiliasi itu kampus, ya itulah Magister Teknologi Pendidikan, ya Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Syafi'iyah. Tapi di setiap nama ada email, ya setiap nama ada emailnya. Ikuti nanti template yang ada ya. Template itu setiap jurnal ada template-nya. Oke, usahakan segera submit ya Bapak. Yang penting submit, nanti dikasih masukan, kita perbaiki. Gitu. Nah, sekarang coba dihapus dulu boleh. Pak Faizal hapus ya, nomor-nomor NIM-nya hapus. Ganti dengan email. Nah, Faizal emailnya apa? Biar tahu yang lain nanti ya. Emailnya Pak Hasbi. Ya, ayo Pak. Oh, Hasbi Faizal, Pak. Nama saya. Dia tulis emailnya. Dalam kurung. 99 Pak Arif. Nah, @gmail.com. Ini ya. Tutup kurung. Enter ke bawah. Terus Pak Arif. Nah, tulis juga.
Oh, kalau Pak Hasbi afiliasi sekolahnya apa sekolah Pak Hasbi? Saya SMK, Ibu. Tulis SMK di bawah. SMK. Ya. Oh, nama SMK-nya, Pak. Ibu. Ya. SMKN 12 Kota Bekasi, Pak. Pak Arif. Saya Hasanah KH, nggak pakai dokter, langsung hurufnya huruf kecil kan, nggak besar, biasalah, bukan Haza tapi S ya, buka kurung ya, KH lagi Hasanah, RCL titik MTP @UIA @Keong UIA .ac.id. Nah, gitu ya kan. Saya kampusnya Universitas UIA, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Afiliasinya Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Itu ada di bawah. Huruf besar semua itu, Pak. Edit ya. Itu di bawah tinggal copy aja udah ada. Jadi artikel itu lebih bagus kalau penulisnya banyak dari beragam, nggak satu afiliasi. Jangan UIA semua, masing-masing sekolah aja buatnya. Gitu ya. Copy, Pak. Copy. Edit semua yang benar ya, huruf besar kecilnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi habis judul ini kan efektivitas pembelajaran dan hasilnya dalam kurikulum Merdeka Belajar. Oke, ya. Udah, baru kirim edit ulang, kirim ke saya. Magisternya hapus semuanya. Di bawah hapus semuanya, gitu. Nanti kalau Bapak selesai kuliah, Bapak sudah punya artikel, sudah punya Sinta ID ya, sudah punya ID daripada tulisan Bapak, apalagi didoaikan. Jadi koleksi kita semuanya. Jadi nggak disimpan di rumah ya artikel ini, jadi dibuat serius. Kalau nggak serius nanti sama si reviewer suruh perbaiki terus. Nah, bagusnya kita perbaiki dari sekarang ya. Di bawah itu ada tujuan ya, saya lihat di abstrak. Sekarang kita masuk ke abstrak ya, ada tujuan ya. Tujuan itu di baris yang kedua. Tunggu, itu kan ada kalimat pembuka ya. Mereka merupakan terobosan mereka artikel ini menguji efektivitas pembelajaran rasanya dalam melalui pendekatan tujuan dari penulisan. Tujuan dari penulisan itu taruhnya di mana ya kira-kira? Jangan di bawah banget. Di bawah itu hasil. Hasil di mana? Tujuan itu biasanya itu di baris kedua, di kalimat setelah kalimat pertama pembuka. Habis inklusif kali Pak Arif. Habis inklusif, harus fleksibel, inklusif mungkin. Gimana? Sebelum Ya. artikel kayaknya Pak Arif. Ya. Atau ya boleh di kondisi saat ini, oke, setelah kondisi saat ini juga boleh lah. Di situ boleh, di efektif boleh juga. Ya, sebelum sebuah ya, oke. Klik aja. Ya. Jadi kita lihat efektivitas pembelajaran merupakan sebuah capaian yang ada di dalam lingkungan pendidikan, terutama saat proses belajar mengajar pada sebuah sekolah. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kurikulum Merdeka mempengaruhi efektivitas pelajaran dan hasil belajar siswa. Kok sebuah efektivitas sih? Efektivitas. Sebuahnya hapus. Efektivitas dalam pembelajaran akan dicapai apabila dalam penerapannya dengan menggunakan pembelajaran yang tepat dan juga kurikulum yang sesuai dengan kondisi saat ini. Mungkin mereka terbosan dalam kurikulum Indonesia pelajaran ini mengkaji efektivitas pembelajaran dan hasilnya dalam konteks kurikulum Merdeka. Ya, artikel ini mengkaji gimana itu? Enggak di bawah. Berarti hasil, situ udah hasil ya, jangan lagi mengkaji ya. Ya, efektivitas pembelajaran gitu dan hasilnya. Berarti mengkajinya dihapus. Artikel ini mengkaji hapus saja. Udah hasil soalnya. Jangan semua, dikit aja. Artikel ini mengkaji hapus saja. Artikel doang, artikel 2-3 kata itu.
artikel ini mengkaji hapus. Ya. Hasilnya apa? Apa itu hasilnya? Hasil dari yang didapatkan dalam penulisan, pembahasan. Apa hasilnya setelah di kalimat terakhir itu hasil daripada pembahasannya apa gitu? Hasilnya apa? Oh, masih artikel ini menyoroti tentang tantangan identifikasi ya, masih itu ya. Kalau itu letaknya di pendahuluan, Pak. Kita udah hasil ya, harusnya dia bukan lagi menyoroti ya. Boleh naikkan ke atas saja, Pak, nggak apa-apa. Atau di copy paste, Pak, atau di bawah aja, copy paste aja. Copy apa bukan di cut, cut. Pindahin ke atas. Pindahin ke atas boleh. Ini, Bu. Coba nyambung nggak kalimatnya? Tujuan masalah kedua karena program mereka kita pelajaran dalam boleh kembali pendekatan multidimensional artikelnya multi tantangan. Oh gini, metode penulisan. Ini kan ada kurikulum merdeka, Pak, titik kan di atas banget saya tunjuk itu. Itu di bawah Pak, bawah ada. Bawah lagi, satu lagi, bawah lagi. Nah, melalui pendekatan tuh ada kan? Nah, itu kan ada melalui. Penulisan artikel ini melalui ya, itu boleh Pak. Penulisan artikel ini, nah gitu, titik. Buat penulisan artikel ini melalui pendekatan multidimensional. Nggak usah pakai artikel ini lagi ya. Menyoroti tantangan, apalagi identifikasi masalah dan pembahasan dari para ahli. Nah gitu, oke. Siapa Bebela dalam pencapaian pelajaran yang tepat. Hasil ya, hasil dari gitu. Hasil dari kajian kepustakaan, dari kajian terkait apa judulnya nih? Hasil dari kajian literatur ya Pak gitu. Hasil dari kajian literatur, hasil dari kajian tambah literatur ya, ya. Kajian literatur, ya. Hasil dari kajian literatur adalah gitu. Gimana Pak? Apa hasilnya Pak? Hasil dari kajian literatur artikel ini adalah gitu. Ya itu udah itu aja efektivitas dalam pencapaian melakukan dibanyak kali dalam menggunakan pelajaran yang tepat dan kurikulum mereka melakukan tepat. Udah itu Pak. Itu udah menurut saya. Terus ke bawah saya lihat pendahuluannya. Pendahuluan itu oke. Ada masalah nggak yang dikaji di sini di pendahuluan? Di mana letak masalahnya? Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa di Indonesia. Upaya untuk terus memperbaiki sistem pendidikan terus dilakukan. Ada. Alinea 1 nggak ada. Alinea 2 coba. Nggak ada juga. Terus lanjut Pak. Ada permasalahan penelitian ini apa? Masalah dalam artikel, dalam pembelajaran di UPAS nggak? Nah itu nggak ada, itu harus ada. Jadi diulang lagi. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah bla 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 bla. Tapi di atasnya ada permasalahannya. Ya, permasalahan dalam permasalahan. Tujuan adanya di sini, Bu. Oh, udah ada. Di mana tuh? Di bawahnya ya? Oke. Ini penulisan artikelnya. Oke, sudah ada. Lanjut. Kajian literatur. Oke. Ada masalah sedikit, Pak. Harusnya ada masalah ya. Tujuan dan masalah, Pak. Coba ke atas. Tujuan dan masalah. Tujuan dan masalah penulisan artikel. Penulisan artikelnya nggak usah bikin. Tujuan dan masalah aja. Tujuan dan masalah. Tujuan dan masalah. A-nya tinggal. Udah. Ketinggalan A-nya. Tujuan dan masalah. Oh ya. Ya, nanti masalah tambahkan di bawah. Siap. Atau masalah dulu, permasalahan dan tujuan. Sebenarnya gini, itu juga dihilangin nggak apa-apa sebenarnya di dalam artikel ya.
Tapi biar lebih jelas nggak apa-apa deh. Jadi tujuannya ini, siapa duluan sih masalah dengan tujuan? Masalah dulu ya. Masalah dulu baru tujuan Nah, Bu biasanya kalau ya. gitu gini aja, masalah tuh buat di pendahuluan aja Pak. Hapus ya masalahnya, maaf jadi bolak-balik ya, biar untuk yang lain jadi pegangan. Nah di sini nih di alinea terakhir, gitu. Di atas, Atau enggak B ya, ini dihapus aja Bu biar digabung ke pendahuluan Bu. bisa juga, biasa gitu juga sih. Nah itu ada permasalahan, adapun permasalahan, ya, adapun masalah. Ini udah mengkaji masalah belum Pak di bagian pendahuluan? Adapun masalah gitu ya, adapun masalah. Ya, adapun masalah apa judulnya Pak? Masalah dalam Apa? apa? Masalah yang diangkat ya dalam artikel ini adalah gitu. Masalah yang diangkat Pak. Ini kan judulnya efektivitas pembelajaran dan hasilnya dalam kurikulum merdeka. Berarti Ya. masalah pembelajaran dalam hasil, ya ini hasil copy pembelajaran aja. kurikulum merdeka Bu. Ya copy aja itu. Copy aja. Judulnya dipakai. Copy dulu aja Pak. Nih. Copy taruh dulu nanti kita. Nah, masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah terkait dengan efektivitas pembelajaran dalam kurikulum merdeka gitu aja, nggak usah pakai itu ya hasilnya. Oke, baiklah, oke boleh. Seberapa efektif ya Pak ya, mungkin kalau masalah itu seberapa efektif ya pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka. Yang kedua, bagaimana hasil ya kurikulum, bagaimana hasil pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka. Dua apa masalahnya, kita belah dua itu. Satu, tingkat efektivitas pembelajaran, satu Pak itu. Efektivitas pembelajaran, gitu ya bahasanya ya, tingkat ya, tingkat ya. Pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar. Seharusnya itu ada bagaimana proses ya pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar 2 itu Pak. Itu yang kedua ini. Ini yang kedua, yang ke satu bagaimanakah proses pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, itu. Bagaimanakah proses pembelajaran? Bagaimanakah pelaksanaan, boleh, proses boleh. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar? Oke Pak, itu ada pun masalah dalam artikel, nggak usah lagi pakai yang di atas, yang alinea itu ada kan, ada pun masalah, buang aja efektivitas itu sampai habis, sampai ke bawah, ya, sampai ada pun masalah dalam dalam penulisan artikelnya adalah ya, ada pun masalah dalam penulisan artikel ini adalah gitu. Artikel ini adalah, udah gitu. Udah Pak, udah oke Pak. Itu udah ya, udah jadi ya pendahuluan. Terus yang ke bawahnya lagi kita lihat. Oke, kajian literatur yang B ya Pak. Udah lanjut Pak ke bawah lagi, saya mau lihat. Kajian literatur ke bawah terus. habis pembahasan. Nah, pembahasan itu Bapak Anda ceritakan bagaimana proses pembelajaran juga harus diceritakan sedikit Pak ya. Udah ada belum Pak Arief bagaimana proses pembelajaran dengan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar? Itu pembahasan yang pertama, itu yang kedua efektivitas. Jadi dua hal yang dibahas dalam pembahasan sesuai dengan rumusan masalah tadi gitu ya. Ini efektif semua, apakah ada bagaimana proses diceritakan sedikit? Namun ada juga tantangan yang perlu diatasi, salah satunya adalah evaluasi yang memadai untuk mengukur efektivitas pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Efektivitasnya udah ada. Yang belum ada bagaimana proses, nah, itu ditambahkan ya, masukan saya itu ya Pak Arief ya, bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar gitu. Proses belajar. Nah, itu ada tuh menggunakan apa itu metode dan pendekatan pembelajaran terstruktur agar mampu mengembangkan, udah ada itu organisasi kurikulum Merdeka Belajar, udah ada juga nih Pak nih, mahasiswa memiliki ciri khas yang model kurikulum Merdeka, udah ada juga Pak. Terus Pak ke bawah.
Mm-mm. Ya, udah ada. Udah ada juga Pak. Terus ke bawah lagi Pak. Sudah siap itu. Jadi kita menulis berdasarkan masalah ya Pak. Masalah kita ada dua, berarti dua pembahasannya atau dua tujuannya ya. Dua tujuannya dua juga. Terus benar Pak. Terus lanjut. Bahwa di dalam tuh nggak boleh, di kalimat depan tuh nggak boleh pakai bahwa di dalam gitu ya. Ya, kurikulum Merdeka Belajar misalnya apa ya, biar nyambung ya. Langsung nilai karakter aja, Bu. Diajarkan dalam kurikulum Merdeka Belajar gitu. Nilai-nilai seperti kerjasama, etika, dan tanggung jawab tidak hanya Tekankan. ditekankan oleh mata pelajaran khusus, tetapi juga diintegrasikan dalam berbagai aspek pembelajaran dan penilaian. Iya, itu orang nggak tahu lah kurikulum Merdeka Belajar pasti itu kan. Iya. Ya, atau nilai karakter dalam kurikulum Merdeka Belajar seperti ada dalamnya, boleh di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ya, boleh dibolak-balik nggak mesti itu Merdeka Belajar seperti oke. Oke, baik Pak, udah bagus. Ke bawah, lanjut lagi halaman selanjutnya. Ada oke, terus ada baca itu terus Pak. Oke, terus bagus Pak, terus Pak. Oke, lanjut terus ke bawah terus. Saya melihat kita lihat sebentar selalu aja terus lanjut. Oke, terus oke. Ya, kesimpulannya Pak, dua tadi, rumusan masalah tadi dua apa? Bagaimana proses? Ceritakan itu. Kesimpulannya proses dalam proses pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, satu itemnya. Yang kedua, efektivitasnya seperti apa? Ya. Nah, coba kalau kita lihat sekarang ini gimana nih? Mana inovatif. Oke. Tujuan oke, ini udah menjawab bagaimana ya. Oke, bagus Pak. Lanjut. Pendekatan ini juga mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Oke. Kemudian terdapat beberapa tantangan dan perlu diatasi. Satunya adalah penilaian bagi guru agar dapat mengintegrasikan pendidikan karakter secara efektivitasnya nggak terjawab sini ya. Nggak ada kesimpulan efektivitas ya. Efektif tidak Merdeka Belajar menurut Bapak dalam pembahasan tadi? Harus ada satu alinea lagi tentang efektivitas nih. Tapi ini meski demikian masih terdapat beberapa tantangan juga bagus sih. Ini jangan dihapus, udah benar. Di atas meski demikian itu harus ada satu kalimat lagi. Efektifnya seperti apa? Kurikulum Merdeka Belajar belum efektif gitu. Udah atau belum efektif? Efektif, Bu. Sudah efektif. Oh ya udah, kurikulum Merdeka Belajar ya sudah efektif dilaksanakan di berbagai sekolah. Berdasarkan di beberapa sekolah atau di berbagai sekolah, di beberapa atau beberapa ya, biasanya beberapa sekolah. Koma tarik itu ke atas, koma tarik itu. Nah, cocok, bagus. Ya, itu udah aman. Udah selesai Pak, saya usulkan langsung submit aja ya. Jadi biar nanti ada masukan ya. Submit ke jurnal yang ada isu pendidikannya. Gitu ya, isu pendidikannya. Cara submitnya gimana, Bu? Oke, ini disimpan dulu. Submitnya, Bu. Ya, simpan dulu, saya ajarin. Simpan dulu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Tadi kaitan dengan efektivitas kan di kesimpulan tadi di artikel ini sudah ada istilahnya apa ya, kesimpulan lah efektif di beberapa tempat gitu. Tapi di pembahasan kayaknya tidak nampak pengukuran efektifnya itu dari mana gitu, Bu. Nah, itu betul. Saya mau kasih tahu itu juga. Itu perlu tambahan. Saya tadi tuh mumet di kepala saya itu doang, sama ya Pak Iwan ya. Harus ada sekolah Bapak lah minimal ya. Bagaimana pelaksanaannya? Contoh kasusnya di sekolah Pak Haspi dengan sekolah Pak Arif. Pak Haspi di mana tadi? SMK. Pak Arif di mana? Penelitian ini dilakukan di sekolah apa tadi? SMK 12 dengan DSMAN 2 gitu ya, dengan sampel siswanya berapa orang gitu, harus ditulis Pak. Di abstrak nanti itu perlu ditampilkan juga. Jadi di dalam ini harus ada gitu Pak, ngata-ngatain itu. Iya, efektifnya berapa? Coba di pembahasan Bapak tulis di pembahasan nanti ya. Nah, di bagian ini judulnya ngaruh nggak, Bu?
Apa? Ke judul ngaruh nggak? Ya, Bapak di mana ininya sekolahnya, daerah mana? Bekasi. Kalau Gunung Putri di mana? Bogor, Bu. Ya, di Bogor ya. Di SMK. Pilih satu orang juga nggak apa-apa, nggak usah dua-dua. Di SMK atau di SMA maunya? Enak di sekolah Pak Arif atau Pak Haspi? Bebas, Bu. Saya Pak Hasbi gimana? Ya, tulis di aja di mereka belajar di mana? SMA Pak Nanti Arif. ya, berarti kan harus ada observasi ya, Bu ya? Ya, Kalau saya kan baru ini. apa? Nah, Iya. sekarang Baru ngembangin, mulai. ya, boleh dokumen, mengamati, boleh apa dengan wawancara gitu ya. Di SMK berapa? KN 12 Kota Bekasi. Ya, Kota Bekasi, Pak. Oke, sip. Nah, oke. Oh, ini opsi ya atau maksudnya nanti belum fix di sekolah saya atau di sekolah Pak Iya, Hasbi gitu. oke. Nanti Ini kan Pak direvisi lagi, Bu. masuk Diperbaiki nanti. ya, diperbaiki Pak ya. Nanti di abstrak ditambahin Pak ya tempat penelitiannya. Bentar saya ambil cas baterai, ambil sebaterai. Di pendahuluan ngomongin juga Pak ya. Data ini diambil di sekolah SMA di pendahuluan ya, sebelum kalimat terakhir itu harus ada dikasih tahu Pak gitu ya, dengan menggunakan metode wawancara gitu, pengamatan gitu. Efektif itu dilihat nilai Pak biasanya. Efektivitas itu nilai siswanya gitu atau pelaksanaannya. Di kelas berapa Pak kurikulum merdeka dilaksanakan di sekolah Bapak? Semuanya ya, sudah semua. Kalau saya kan baru kelas 10 ini, Bu. Baru mulai ke Merdeka. Sama Pak Arif, baru kelas 10. Ya udah di Sama ya. kelas 10 aja Pak ya. Di kelas 10. Nanti gampang lah datanya, tinggal wawancara dengan 5 guru gitu kan, pengamatan dokumen gitu. Kalau bisa buat angket gitu, sekian persen ya, tingkat efektivitasnya sekian persen. Boleh gitu ya. Yang kurang data berarti ya, udah betul tuh Pak. Jadi data itu informasi yang kita yang kita harus harus melakukan apa? Tes ya, atau wawancara gitu ya, dengan guru atau dengan siswa. Oke, minggu depan Pak Haspi ya, bisa dimasukkan datanya ya. Ini yang sudah diedit kirim ke GCR Pak. Yang sudah diedit kirim ke GCR, nanti dikirim satu lagi Ya. yang datanya. Nanti saya lihat dokumennya di situ, jangan bentuknya PDF tapi bentuknya Word ya. Oke, yang lain juga demikian ya. Jadi saya ulangi, di dalam abstrak itu pertama ada kata pendahuluan yang menunjukkan isu itu penting. Yang kedua, tapi dia memang nggak pakai alinea ya. Di kalimat yang kedua, ya ditulis semuanya ya. Tujuannya harus ada tujuan daripada penulisan artikel. Yang ketiga, alinea baris yang ketiga terkait dengan metode, ya metode penulisannya. Melakukan dengan pengembangan dengan deskriptif ya, menggunakan deskriptif, kemudian melakukan survei di sekolah apa gitu dengan jumlah sampel yang diwawancarai, misalnya 5, kemudian pengamatan dokumen gitu. Ya, kemudian datanya diolah ya sehingga bisa dideskripsikan gitu. Itu ada metodenya seperti apa dijelaskan sedikit ya. Kemudian baru hasil daripada pembahasan kita atau hasil dari temuan kita gitu. Hasil, baru kemudian ada kesimpulan. Nah, itu abstrak. Itu nanti akan dikejar oleh si reviewer kalau teman-teman nggak menuliskan seperti itu. Saya ulangi, pertama, apa tadi? Isu-isu penting, mengapa harus membahas artikel. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, hasil. Yang keempat, kesimpulan. Senang saya ada beginian ya, karena ini yang dituntut sekarang ya. Di UNJ itu mahasiswa nggak bisa lulus kalau nggak submit artikel, nggak ada bukti yang disubmit artikel, bahkan minta sudah publish. Proses publish biasanya lama juga 2 bulan. Ya kita ini kuliah ini berharap ada proses itu ya, biar kita belajar juga. Nanti tanpa saya, saudara bisa buat artikel dan bisa publish juga.
Siap ya. Oke. Boleh di Maaf, boleh diulang kata Ibu? ya. Diulang. Boleh diulang nggak tadi Bu? Maaf Bu. Isu Ya, yang isu artikel isu itunya. penting isu-isu penting terkait dengan tema yang kita bahas. Isunya Heeh. cukup baris aja atau 3 baris, jangan banyak-banyak. Jangan terlalu banyak, 3 baris aja. Ya. Misalnya Merdeka Belajar sudah diterapkan sebagai kurikulum di Indonesia, namun permasalahannya adalah belum optimal pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, tujuan dari penulisan artikel ini adalah ya, untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar di SMK 12 gitu ya, atau SMK berapa gitu. Ya, untuk mengetahui bagaimana proses kemudian tingkat efektivitas daripada pelaksanaan kurikulum di SMK bla bla bla. 2 kan tadi tujuannya, ya kan? Kemudian metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif gitu ya. Deskriptif kualitatif. Semua pasti deskriptif kualitatif sih ini. Deskriptif mendeskripsikan ya secara kualitatif ya. Deskriptif kualitatif dengan mengkaji beberapa literatur terkait gitu ya, beberapa ya literatur terkait, kemudian tempat pengambilan datanya adalah di SMK 12 siswa kelas 10 yang berjumlah 50 misalnya ya, dan juga wawancara kepada 5 guru gitu. Tuliskan semuanya biar orang percaya kita menulis ini ada datanya, pijakannya. Nggak boleh nulis tuh ngambang ya, ngambil sembarangan aja gitu. Informasinya nggak solid, nggak sah ya kalau kita nggak ada datanya. Betul tadi, bagus Pak. Masukan Pak apa tadi Pak apa tadi yang ngomong tadi? Kak Iwan Bu. Nah, ya itu. Kemudian baru hasil itu dari pembahasan tadi apa kesimpulannya itu hasilnya? Hasilnya sesuai dengan itu, sesuai dengan tujuan. 1 ya, tuliskan hasilnya semuanya. Ya, nggak sampai yang panjang, dia hasil itu 1 poin itu 3 baris cukup. Poin yang kedua 2-3 baris. Itu kesimpulan itu miniatur. Kalau di abstrak itu miniatur. Itu kalau di abstrak ya itu. Kalau dalam hasil penulisan ya panjang-panjang nggak apa-apa. Tapi harus semua kesimpulannya mirip ya, hasil yang ada di abstrak dengan hasil yang ada di bagian terakhir. Sudah paham Pak, Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Kalau keyword itu nggak wajib ya Bu ya? Oh, keyword ya, belum ada keyword ini, betul Pak Iwan. Pak Iwan biasa nulis artikel ya. Nggak pengamat. Ya, Masih keyword menikmati. belum ada keywordnya dan abstraknya berbahasa Inggris satunya, transkripsikan ke bahasa Inggris nanti ya. Coba ini kalau memang mau langsung tulis aja Pak ini metode penulisannya Pak. Ini ada penulisan artikel. Penulisan artikel melalui pendekatan multidimensional. Itu nanti ditulis metode. Kemudian keyword di bawahnya. Ya, enter. Setelah abstrak, di bawah Enter. abstrak. Nah, keyword tulis. Berarti di tengah juga ya? Di bawahnya, langsung di bawah inklusif ya. Sejajar dengan baris rata kiri. Rata kiri. Bahasa Inggris keyword ya, berarti miring ya. Keyword titik. Keyword titik 2. Nah, apa aja kata kuncinya? 1. Lihat judulnya. Judulnya coba lihat judul. Efektivitas pembelajaran. Pakai 1 gitu Bu? Boleh efektivitas pembelajaran nggak apa-apa. 1. Kedua, kurikulum Merdeka Belajar. Udah Pak, terus hasil ya. Apa ini? Efektivitas pembelajaran 1 Pak, tulis sudah. Kedua, kurikulum Merdeka Belajar. Sejajar Pak dengan keyword. 1.2 itu ya. Sejajar Pak, jangan buat poin. Sejajar. Nggak usah pakai poin. Nggak ada pointer. Nggak ada 1-2 gitu ya? Nggak. Naik ke atas. Di samping keyword. Titik 2 dulu keywordnya. Nah, terus kurikulumnya naik ke atas juga.
koma, titik koma biasanya. Titik koma itu apa ya? Yang titik 2 yang koma di bawahnya. Gitu. Yes. Kurikulum Merdeka Belajar. Satu lagi apa kalau mau ditulis? Pembelajaran, kurikulum Merdeka Belajar, hasil ya, hasil ya, hasil apa itu? Hasil kurikulum Merdeka Belajar. Dua udah cukup lah Pak, karena emang 2 kata kuncinya nggak banyak ini. Sudah Pak, titik. Dah. Siap. Nanti translatekan ke bahasa Inggris pakai Google Translate aja kalau emang nggak bisa ya kan. Nanti dicoba diedit-edit yang mana yang nggak pas kata-katanya. Namun sebelumnya ini Pak, biar sempurna metodenya ini kan ada tuh, maaf di tengah-tengah abstrak itu ada penulisan artikel ini. Nah, penulisan artikel ini melalui pendekatan multidimensional menyoroti tantangan, ya, identifikasi masalah dan pembahasan dari para ahli. Terus lanjut Pak kan. Adapun data penelitian diambil adapun data penelitian diambil dari sekolah, diambil dari SMK ya kan, SMK 12 Kota Bekasi ya, dengan apa pada siswa ya, pada atau apa sih? Ada responden. Responden. Responden ya, respondennya. Dengan responden. Ya, respondennya dengan respondennya boleh. Berapa siswanya? Misalnya 50, ada berapa? Respondennya 10. Gini aja. Biasanya di negeri itu kurang lebih kalau misalkan dia 9 kelas. Kalau 36 Pak Arif. 36 ya? Berapa? Ya. 36, boleh. Respondennya 36. Iya, benar, 36. Dengan respon 36 siswa dan berapa guru? 5 guru aja. 5 guru aja. Ya, oke, ya. Ya, kemudian titik, Pak. Udah lumayan tuh, udah ada begitu. Cukup, Pak. Cukup, Nanti yang lain mohon ya, seperti ini ya, makanya saya ini benar-benar satu saya perbaiki, nanti yang lain juga demikian. Oke, siap. Boleh Pak disimpan, taruh di Google Classroom. Kalau mau nambah-nambah lagi, nanti nambah lagi nggak apa-apa. Sementara segini dulu udah bagus, langsung di-submit aja. Nanti saya ajarin submit sekarang. Boleh tutup dulu Pak. Cara submitnya gimana, Bu? Saya kasih host dulu biar saya ajarin submitnya. Saya udah host? Belum? Host disable participant screen sharing. Bentar. Make co-host. Oke. Udah, Bu? Udah ya? Udah terlihat, Bu. Oke. Ini kita mau submit di jurnal mana ya? Kita lihat di katakanlah di jurnal ya. Di Scholar boleh, Google Scholar boleh ngecek, tapi di UIA juga boleh ya. Di Google Scholar ya. Google Scholar. Kita cari jurnal ya. Jurnal pendidikan ya. Apa ya? Jurnal apa yang terkait dengan pendidikan? Apa tadi kurikulum ya? Kurikulum Merdeka. Nah, ini kan orang ada buat artikel judulnya implementasi kurikulum Merdeka Belajar di sekolah penggerak. Dia submit di jurnal mana kita ikutin aja. Ya, siapa tahu bisa gitu kan. Kita coba ikutin ya. Ini kita apa ini? Kita buka ya. Ada di
ada di mana dia submit gitu. Apakah ini dia submit atau enggak? Kita cek ya. Di jurnal Basic Kedu ini ya, jurnal Basic Kedu. More from, wah enggak ini, jurnalnya enggak kelihatan ya. Jurnal enggak Bapak ini? Jadi jurnal ya, benar ya, jurnal kan? Jurnal, Bu. Jurnal. Ya? Jurnal. Cuman jurnalnya seperti apa ini dia? Ya jurnal sih, cuman nggak kelihatan di jurnalnya seperti apa. Coba saya klik di doanya. Loading. Loading juga. Ya udah saya buka di jurnal akademika aja deh, saya ajarin ya. Susah nih kebukanya nih, loadingnya lama. Ya. Apa cari yang lain? Cari yang lain ya. Buka jurnal akademika bisa nggak Bapak Ibu? Ngerti nggak? Coba kita lihat ini jurnal apa. Lama ini. Cari jurnal, habis itu cari registrasi, isi data ya. Ya, Research and Development Journal of Education. Sinta 3. Nah, ini. Ya, jadi kita di sini aja. Jurnal ini aja ya, coba ya. Ya, tapi ini bagus jurnalnya Sinta 3 loh, tinggi ininya. Seleksinya ketat nanti. Kita diminta plagiatnya nanti ya, diminta Turnitinnya gitu. Harus pakai Mendeley lagi ini ngetiknya. Tadi pakai Mendeley nggak? Nah, ya kita coba satu teman-teman ya. Nah, caranya gini, coba ya. Register dulu. Nah, register, baru nanti kita login artikel gitu. Ya, kita mau masuk ke dalam sebuah web pasti harus begitu gitu ya. Nah, diisi semua data ini ya. Diisi semua data, siap diisi data, baru login. Baru login kemarin nanti login artikel. Nah, username-nya nanti dapat. Kita yang buat username dulu di register tadi dapat masuk kemari. Ya, gitu. Oke. Gimana, Bu? Bisa diulang, Bu? Maaf, Bu. Ya, tahap awal tadi kan register dulu, Pak. Di sini nih. Registernya di? Nih, ada di sini kan ada nih, ada home, about, login, register. Search, current issue, archive, announcement. Ini kan setelah register, nanti baru login artikelnya. Ya, kalau kita belum register, kita belum dapat username, belum dapat Oh password. iya, iya. Ya kan? Nah, Iya, iya, paham. baru submit. Nanti email kita email aktif ya, karena mereka komunikasi sama kita dengan email. Gitu. Ini Sinta 3. Nomor HP ini ada nggak? Nomor HP mereka, nomor kontaknya ada nggak nih? Nggak kelihatan ya. Berarti dia mau dialognya hanya lewat itu saja, lewat email. Ya. Ini template-nya ini loh. Nah, Bapak Ibu kalau mau submit di jurnal ini harus setelah tadi register semuanya harus ngambil template dia, jangan pakai template kita. Kita coba ya. Buka ya template dia ya. Nah, semua jurnal tuh ada template masing-masing. Gitu. Ini kenapa nih? Dia apa ini? Mau apa ini dia? Kok minta register? Biasanya kan langsung terkontak apa namanya langsung dapat. Nah, ini nggak usah kita ngapa-ngapain. Udah dapat template-nya nih, Pak Ibu ya. Skip. Nah, tadi saya kan cuma secara umum ya. Ini template dia. Ini kita harus ambil template ini, ya kan? Langsung ada. Terus title-nya itu bold, 1 spasi, Times New Roman, fontnya itu 14. Itu spasi, ada spasi, baru masuk author 1, author 2, author 3. Nama dan alamat institusi ataupun negara. Harus ada sini nama, ya kan? Nama si author kan?
Tadi udah ada kan alamat institusi, baru negaranya apa. Misalnya tadi kita Bekasi, Indonesia, tuliskan. Terus itu ada email. Email orto 1, email orto 2. Berarti dia minta emailnya di baris ketiga. Nama orto semuanya, terus nama dan alamatnya. Ini beda-beda ya Bu, tergantung jurnal yang kita mau submit ya teman-teman ya. Habis itu sini ada recognize, revisi, accept. Ini kita nggak usah isi karena ini mereka yang akan mengisinya. Kita cuma buat tempatnya saja. Ya, kemudian abstrak, ya abstrak yang ditampilkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sejumlah 150 sampai 250 kata. Nanti di blog dilihat berapa jumlahnya, jangan kurang dari 150. Jangan lebih dari 250. Ya, diberikan keyword minimal 3 dan maksimal 5. Berarti tambah satu lagi keywordnya. Abstrak memuat hal-hal penting yang berhubungan dengan artikel meliputi latar belakang, tadi yang saya bilang 3 baris, ya. Tujuannya ini kurang, harusnya ada tujuan. Berarti di latar belakang itu ada tujuan ya. Metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Setiap kata frase dipisahkan oleh tanda koma untuk keyword. Oh, dia mengganti titik 2, berarti koma aja. Corresponding author itu yang mensubmit. Nah, siapa namanya? HP-nya berapa gitu. Yang mudah dihubungi. Ya, kalau misalnya apa tadi ya, tulis namanya. Ini akan menjadi komunikasi yang berlanjut dengan si author dengan si pengelola jurnal. Ini apa nih? How to cite, how to citasi. Mungkin ini judulnya ya, bagaimana citasi ya. Ya kayaknya ini judulnya ini. Kemudian introduction, kata tadi udah ada kalimat pendahuluan tulis di sini. Ya, gitu. Baca semua panduannya Pak ya, ini ya ada di sini contoh nih kan. Nah, tadi yang kurangnya berarti kita metode kalau mau ke submit di jurnalnya harus ada metodenya. Metodenya seperti apa tadi? Metodenya dengan menggunakan penelitian, menggunakan kualitatif, deskriptif, ya. Lalu metode pengambilan datanya dengan wawancara, dokumen, misalnya gitu. Ya, kalau ada yang kalau ada matematiknya dijelaskan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kemudian menuliskan rumus yang sudah berlaku. Ya. Oke, ini sebenarnya yang tadi udah cukup. Ini yang saya katakan tadi ada tujuan tadi yang kita hapus itu udah kita masukkan kemari beberapa bagian di antaranya gitu ya. Metodenya masuk kemari gitu. Metode itu terdiri dari bisa tempat penelitian, biasanya tempat ngambil data ya. Kemudian sampel respondennya tuliskan di sini. Tadi ada siswa berapa orang, guru berapa orang kan di sekolah mana tuliskan di sini. Ya, kemudian apa lagi nih? Boleh termasuk apa namanya bagaimana kita mengolah datanya. Ya, mengolah datanya dengan menggunakan statistik deskriptif sederhana gitu aja udah. Kemudian ini hasil dan diskusi, ya hasil dan diskusi. Berarti hasil dan diskusi digabungkan di sini ya. Nah, kemudian ada hasilnya. Oke, seperti ini. Kalau ada data-data dituliskan. Itu saja barangkali teman-teman ya. Konklusinya, kesimpulan. Kalau ada acknowledgement-nya yang ucapan terima kasihnya ke siapa, boleh. Kalau nggak usah ya referensi. Nah itu. Nanti kalau template jurnal akademik yang saya kelola mungkin agak berbeda sedikit gitu. Semua jurnal itu ada berbedanya. Jadi ini di copy semuanya. Nanti kan sudah di copy nih ya. Persis kayak gini. Atau dipindah kalau ini memang PDF, rubah ke Word dulu ya. Ini sama persis tinggal ganti-ganti aja gitu. Gitu ya Pak ya. Ada yang bertanya lagi? Ini saya ngambil, misalnya template-nya saya ambil ya, copy. Apa nama grup kita? Ini ya. Master. Contoh template. Jurnal. Ini Sinta 3 ya. Ini ada lagi jurnal akademika yang kita punya. Udah jam 6 ya. Masya Allah. Sedikit lagi ya Pak, yang ada kesibukan nggak apa-apa. Saya mengambil contoh template untuk jurnal ini.
Nanti minggu depan kita bersama-sama ya mencoba mensubmit artikel si Bapak apa barusan berdua, Pak Arif ya. Ya, Pak Nah, Arif sama Pak Asmi. ya kita coba, tapi data masukin dulu ya Pak ya. Ini kan asesmen, pengukuran, evaluasi, ya kan? Evaluasi ngambil sebuah keputusan. Nah, ini kalau jurnal akademika juga demikian. Bapak Ibu cari dulu di mana ya? Submitnya di sini. Tapi registernya di mana registrasi? Nah ini register di sini, login di sini ya Bapak ya. Nah, kalau sudah register, mudah make submission ya. Langsung di sini juga bisa. Kalau udah register, yang penting kita izin dulu masuk ke rumahnya, register dulu username-nya semuanya biar dapat dengan ini. Kalau saya sih, saya udah bisa langsung login sih, karena saya udah pernah masuk, jadi langsung username, login. Untuk mendapatkan username login harus register. Nah, gitu ya. Kalau mau new submit, saya tinggal di sini, new submit. Nah, ya gitu. Ya, bahasa apa artikelnya? Bahasa Indonesia apa Inggris? Bahasa Indonesia. Kalau saya sih gitu ya. Ini saya contohin semua ini karena ini ditanya-tanya ya, iya aja semuanya gitu. Ya, gitu. Dan tergantung dari OJS-nya, webnya berapa. Ada OJS web 1, 2, ada yang 3. Kalau akademika 3 ya. Comment for editor ya, mohon dibantu proses untuk publish jurnal saya gitu, untuk publish artikel saya. Itu pesan kita ke dia gitu kan. Tuh kadang-kadang nggak ada nomor HP, saya buat aja 0813 822 51059. Kadang nggak ada ditulis ya, tempatnya nggak ada nomor autor. Biar mereka bisa hubungi kita. Kalau nggak ada tempat nulisnya, tapi kok tadi ada sih yang jurnal Sinta 3 tadi ya. Nah, submit kita. Kalau saya kan posisi saya sebagai jurnal manager ya, saya manajer di sini ya, saya sebagai autor gitu. Yes, agree ya kan. Ini apa nih? Save and continue ya. Ya. Lalu kita masukkan artikel komponennya. Kita artikel teks ya, karena ini terus upload artikelnya. Nah, Pak Diman, saya nggak punya artikel yang mana yang saya mau masukkan gitu. Saya cari misalnya satu ya, saya cari satu, saya udah kesimpan di laptop saya. Maaf ini agak berlebih waktunya, maaf ya teman-teman ya, yang mungkin karena biar kita lebih bermakna ya. Maaf sedikit lagi. Di mana saya simpan sih? Di Google Drive, di share drive. Ada artikel MTP. Ambil contoh satu aja deh biar selesai ya. Ya MTP, artikel jurnal kelas C, Ahmad Afandi, Alvira, Biana. Siapa sih yang bimbing saya contohnya ya? Eva, Elvi, Hayanti, Hilim, Irma, Ispurwanti contohnya nih. Saya ambil. Tuh, saya udah ngambil artikel, lalu saya continue. Continue, komplit, udah selesai, nggak ada tambahan, kadang nanti diminta tambahan instrumen, harus tambahin instrumen. Udah, terus save and continue lagi. Nah, tulis judul saya apa artikelnya gitu. Harus tuliskan judul artikelnya apa gitu. Ya. Ya Pak, ini belum selesai prosesnya, bisa dilanjutkan kalau saya mau cari lagi. Berarti saya tadi judulnya apa gitu ya. Perlu waktu saya untuk mencari lagi judulnya apa tadi. Karena saya kan ngasal-ngasal ya. Tapi saya bisa coba buka biar membantu teman-teman cara menguploadnya. Tadi Purwanti ya. Purwanti saya buka dulu. Nah ini hubungan ini ya. Saya klik, saya copy. Paste. Kemudian saya nggak Inggriskan. Abstraknya saya buat di sini. Mana artikelnya? Nih. Abstraknya. Kalau ini diminta 2 bahasa. Copy. Tulis lagi. Paste. Oke, lanjut.
Ya, Inggrisnya nanti aja bisa kita edit ini nanti keywordnya yang tadi yang si Bapak ngomong ya sudah keywordnya. Ini ada keywordnya student learning. Ya, copy, pindahkan. Ternyata bahasa Inggris ini bukan bahasa Indonesia keywordnya apa ininya ya. Berarti ini bahasa Inggris ya. Paste, save and continue. Keywordnya kenapa ini tadi udah kan? Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke, save and continue. Save and continue. Oh, ada yang kurang. Apa yang kurang ini? Oh, kita belum tuliskan ini ya. Subtitle ya, temannya ini ya, add kontributor ya. Nambahkan kontributornya siapa gitu tadi. Name-nya tadi siapa? Yang penulis ini ada, iya, ini saya tulis Hasanah ya, satu lagi ya. Hasanah. Ini Purwanti pakai masker besar. Lanjut, Bos. Oke, Purwanti. Copy. Purwanti. Harus ada kata awal, kata akhir ya. Berarti Purwanti juga. Nggak ada ini soalnya nggak ada kata tengah. Jadi dua ulangnya itu. Emailnya Sana Razali aja. Country-nya Indonesia. Mana Indonesia ini? Terus username-nya ini nggak usah kalau kita nggak punya data, lanjut aja. Ini apa Pak? Biosustainment. Kalau nggak ada apa prodi MTP gitu kan? Nggak usah. Autor. Saya sebagai ini prinsipal kan saya tadi. Ini penulis yang pertama prinsipal, penulis yang kedua include kontributor ya. Paham ya Bapak Ibu ya di sini? Terus diisi ini ya. Jadi saya sebagai autor bukan translator ya. Oke. Save. Ya, sudah ada dua penulis ya, ada Hasanah, juga ada Ibu Purwanti, dua orang ya. Ini emailnya ini saya nggak tahu, itu saya dulu. Nanti gampang lah tinggal diedit itu ya. Save and continue. Masih masalah apa masalahnya? Di sini ya, belum ada abstraknya ya. Oke. Copy, saya copy aja taruh sini. Paste. Masih masalah kah? Ya, finish. Udah selesai submit gitu doang Pak prosesnya. Finish submit. Ada yang bertanya lagi? Nah, udah selesai. Next step. Tinggal di review nanti sama si reviewer di dalamnya. Ya, itu contohnya. Ada yang bertanya lagi? Kita stop. Oke Pak, Ibu. Selesai ya. Materi kita saya udah share tadi ya di GCR ya. Ada materi yang saya share nanti bisa dilihat. Tapi apa ya? Sebenarnya hari ini materinya tentang pembelajaran ya. Materi konsep pembelajaran sesuai dengan saya mau menjelaskan ini. Tapi karena tadi diminta bagaimana mensubmit ya sudah. Jadi Bapak Ibu boleh baca. Tadi juga sudah dijelaskan sama teman ya. Insya Allah minggu depan saya jelaskan juga sedikit lagi tentang materi ini yang udah saya submit di GCR tentang apa pengertian belajar ya. Jadi tentang apa nih judulnya? Konsep pembelajaran ya, konsep pembelajaran. Ya, ini materi saya nanti bisa dilihat-lihat aja. Nah, cukup waktunya kita bahas bisa sampai Isya kita, ya kan? Demikian ya. Pak Rizal gimana? Pak Sugeng, Pak Iwan sudah paham? Pak Saleh? Ya, minggu depan kita bersama-sama. Sama-sama minggu depan. Pak Sanusi siap ya? Wah, kita ini udah senior-senior semua kelihatannya. Yang anak muda siapa ya, Pak? Bu Ragil ya? Masih muda ya? Bu Ragil berapa usianya? 25 ya, Bu?
39, Bu. Siap, oke. Ya, harus sama-sama kita berkolaborasi yang tua dengan yang muda biar tambah sukses ya, Bu Rin ya. Bu Rinkus, makasih Pak Sabirin, Pak Sanusi, Pak Iwan, Pak Sugeng, Bu Endah, Pak Arif, Pak Soleh, Pak Rizal, Bu Vita ya, Pak Hasbi. Yang lain kemana? 10 ya, berapa nih? 3 kali 4, 12, 13 orang. 12 orang yang hadir ya, hari ini ya. Betul, 12 orang, apa dah keluar sebagian? Tadi ada yang izin juga, Bu. Yang Oh ya izin tadi. keluar duluan. Nah, ya. Oh, siap. Baik. Oke ya. Tutup, Pak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu dosen. Sampai sekarang. Ayo Pak Soleh, persiapan. Luar biasa. Izin keluar ya, teman-teman. Izin Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Izin live, Bapak Izin Ibu. live. Bapak Ibu.